Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melalui hari-hari demi hari. Kemarin kita telah berada pada tahun 1444 Hijrah. Dan pada saat hari ini kita berada di relung waktu 1445 Hijrah. Hari demi hari kita lalui, hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Lalu apa yang diinginkan oleh Allah dari perputaran waktu zaman masa ini? Allah cantumkan dalam Al-Qur'annya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu kami pergantikan silih berganti di hadapan seluruh manusia. Tujuannya tak lain dan tak bukan waliya'lamullahu allazina amanu. Allah ingin melihat siapa yang imannya masih ada, siapa yang imannya tetap ada. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari itu kami pergantikan silih berganti di hadapan seluruh manusia. Waliya'lamullahu allazina amanu. Karena Allah ingin melihat siapa yang imannya tetap ada. Adakah orang ketika dipergantikannya hari itu lalu kemudian imannya lepas? Ya, yusbihu mu'minan, paginya dia beriman, wa yumsi kafiran, petangnya ia kafir. Waliyazbillah, wa na'udzubillah. Ulama kalau sudah menyebut orang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, ulama memperbanyak ta'awuz, beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Karena tak ada gunanya kalau hidup ini kekal abadi. Wa quluhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya terbuat dari nas, manusia. Siapa mereka? Mereka yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita beriman? Kapan kita beriman? Sebelum kita menjadi manusia, sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi, sebelum terbentuk darah, daging, kuku, bulu, sebelum kita menjadi seorang manusia. Wa is akhrabuka min bani adaman min zuhurihim zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah membuat perjanjian di hadapan seluruh manusia, ketika mereka masih berbentuk ruh di dalam alam arwah. Ketika itu Allah berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kamu, aku ini adalah Tuhan kamu? Lalu manusia menjawab, bala syahidna, engkau adalah Rabb kami ya Allah, engkau adalah Tuhan kami ya Allah, antakulu yaumal qiyamah. Tetapi ketika hari kiamat mereka berkata, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa, kami lalai, kami khilaf, kami silaf, kami tak ingat ya Allah. Begitulah manusia agaknya. Dipergantikan hari demi hari. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Allahumma ya mukallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkanlah hati kami ala dinik,
dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Ya musyarrifal qulub, wahai engkau yang mengarahkan hati ke arah keimanan, kepada keimanan, syarif qulubana, arahkanlah hati kami ala dini dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat Nabi diperintah untuk pergi ke Yaman, untuk pergi menghitung zakat, ya Muaz bin Jabal, nanti kau di sana kau akan sibuk menghitung zakat. Berapa zakat lembu, berapa zakat onta, berapa zakat kambing, berapa zakat korma. Nanti kau akan sibuk, kau akan kesusahan. Maka selepas solatmu bacalah doa ini. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku, bantu aku ya Allah, ala zikrika, supaya hatiku selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, agar lisanku, lidahku selalu bersyukur menyebutmu, wa husni ibadatik, dan selalu ibadah yang baik kepadamu. Bukankah Bal'am adalah seorang yang beriman? Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami ingin mengangkat derajatnya pasti sudah kami angkat, karena kami sudah mengajarkan kepadanya asmaul a'zam. Doanya makbul, doanya cepat terkabul. Tetapi walakinnahu ahlaqda ila al-ardi wa attabahawa, dia lebih memilih kehinaan, dia lebih memperturutkan hawa nafsunya daripada hal-hal yang baik. Famasaluhu kamasalil qalb, dia sama seperti seekor an yang berkaki 4. Bayangkan saja, dia disamakan seperti seekor an yang berkaki 4 yang najis mukhalazah, yang haram. Kalau sempat air liurnya saja mengenai tempat bejana air minum kita, fa'arikuhu, tumpahkanlah. Lalu kemudian disiram dengan 7 kali. Salah satunya dicampur dengan air yang bercampur tanah. Makanya diumpamakannya oleh Allah, famasaluhu kamasalil qalb, dia sama seperti seekor an yang berkaki 4. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. In tahmil alaihi yalhas, jika kau ambil batu, ambil kayu, ambil sendal, kau lempar dia akan menjulurkan lidahnya. Atatruku yalhas, tetapi apabila kau diamkan saja, kau biarkan dia, tidak kau hiraukan dia akan tetap sama, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Inilah yang kita khawatirkan. Ada ceramah, tausiah, khutbah, sama saja bagi dia, tidak ada bedanya. Adapun atau tidak, sama saja bagi dia, tidak datang hidayah itu dalam hatinya. Inilah yang kita khawatirkan. Hari berubah, musim berlalu, hidayah itu belum juga datang ke dalam hatinya. Padahal setiap hari kita selalu diingatkan ketika muncul fajar shadiq, fajar kazib. Ketika itu waktu subuh, kita diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita diperdengarkan dengan suara azan. Lalu ketika matahari berada di tengah kepala kita, berada di atas kepala kita, kembali kita diingatkan, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu sebelum tergelincir matahari, sebelum terbenam matahari waktu asar, kita kembali diperdengarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu ketika tergelincir matahari, terbenam matahari, nampak safak ahmar, rona kemerah-merahan di dekat matahari tenggelam, kembali kita diingatkan kembali dengan suara azan, hayya 'alas shalah. Lalu ketika mulai malam, kembali kita diperdengarkan dengan suara azan, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa
Mengapa kita selalu diingatkan setiap pergantian waktu? Mengapa kita selalu diingatkan? Agar kita istiqamah. Ala istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Iza araita rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau terpukau, jangan kau kagum, karena iblis, setan, jin pun mampu melakukan itu semua. Tetapi pandanglah istiqomahnya. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man sabba alaihim sabbana, man sabba ala syai'in sabba alaih. Barang siapa yang terbiasa membiasakan dirinya pada waktu mudanya, maka dia akan terbiasa pada waktu tuanya. Kata pepatah kita, sudah biasa karena sudah terbiasa. Kalau kata orang Minangnya, Allah tabiaso karano Allah tabiaso. Begitulah agaknya. Kalau diri ini biasa, ketika mendengarkan suara azan Jumat, tak sabar diri ini hendak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Tak sabar diri ini menanti khatib naik atas mimbar. Tak sabar diri ini mendengar suara imam yang merdu menggunakan pengeras suara. Tetapi apalah daya, begitu banyak kita lihat zaman sekarang, berapa banyak daerah kita lihat ada musola langgar masjid yang hanya hening saja tanpa bersuara. Tanpa bersuara karena takut kepada manusia. Tidak berani mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan lebih parahnya lagi, tidak berani mengumandangkan suara azan. Bayangkanlah, semakin takutnya kepada manusia sampai mengalahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, baru kemarin kau belajar ilmu agama. Baru kemarin kau menuntut ilmu agama. Sekarang kau datang ke masjid, kau ambil mikrofon, kau ngaji kencang-kencang. Dari pagi sampai petang kau tidak berhenti. Sampai dihujat, sampai kau dicaci maki, dihina, tanpa ada belas kasihan dari mereka. Mereka bilang, oh itu hanya pamer saja, tidak ada gunanya. Dia hanya pamer, dikatakannya, hai manusia, dari mana kau tahu isi hati lubuknya seseorang? Kau hanya berbicara. Maka daripada itu jangan kau takut kepada manusia yang hina, yang tak ada kuasa, yang tak ada daya upaya. Jangan pernah kau takut. Biarkan mereka mencaci maki, teruslah berdakwah, sampaikanlah yang benar, sampaikanlah yang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kau takut memandangkan azan dengan pengguna suara yang keras, dengan mikrofon. Jangan pernah takut. Jangan takut kau membaca Al-Quran menggunakan mikrofon. Biarlah mereka menghujat, biarlah mereka mencaci. Ingat, intan surullaha, jika kau tolong agama Allah, yansurkum, maka Allah akan menolongmu. Jika kau takut kepada manusia yang hina, yang tak berdaya, yang tak ada kuasa ini, maka patut dipertanyakan imanmu kepada Allah. Berarti ketakutan kepada manusia mengalahkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri ini sudah terbiasa, sudah membiasakan diri untuk menolong agama Allah, nanti ketika kita sudah biasa, disitulah baru hidayah itu datang. Tidak sadar kita bahwa hidayah itu sudah datang di dalam diri kita. Hari ini banyak orang yang menyepelekan hidayah. Mengapa kita harus meminta hidayah? Kita kan sudah Islam. Ya, memang kita sudah Islam. Lalu mengapa kita meminta ihdinas siratal mustaqim? 17 kali dalam sehari kita meminta. Apa gunanya kita meminta? Padahal kita kan sudah Islam. Memang betul kita sudah dapat hidayah Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Kita sudah dapat hidayah Islam. Kita dilahirkan dari ayah yang Islam, ibu yang Islam. Kita dilahirkan dari keluarga Islam. Tetapi ada hidayah yang paling besar, yakni hidayah istiqomah dalam iman dan Islam. Itulah hidayah yang paling terbesar. Mungkin banyak yang menyepelekan hidayah
tanpa kita sadari bahwa banyak orang Islam yang dilahirkan dari keluarga Islam tetapi matinya nauzubillah min zalik, matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita berada di relung waktu ini? Mengapa Allah adakan kita pada relung waktu ini? Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah juga yang menciptakan hidup. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Di rumah yang sakit yang sama, di kamar yang berbeda, di satu kamar ada orang yang sedang ditangisi karena dia telah meninggal dunia. Di satu kamar lain ada orang yang sedang menangis, tetapi orang semuanya bahagia menyambutnya karena dia baru sampai dan muncul di atas dunia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tak lain dan tak bukan tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Allah tidak melihat siapa yang paling ganteng wajahnya. Allah tidak melihat siapa yang paling putih tubuhnya. Allah tidak melihat siapa yang paling besar badannya. Allah tidak melihat siapa yang paling kuat dirinya. Tetapi Allah pandang siapa yang paling baik amalnya. Bagus amalnya, baik amalnya, punya jabatan, punya kekuasaan, lalu kekuasaan itu digunanya untuk menolong agama Allah, begitu mulianya. Umpamanya akhiratnya dapat, dunia dapat, dan dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Sesuai dengan doa kita setiap setelah sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitulah agaknya manusia yang mengamalkan amalan yang baik dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari telah kita lalui. Lalu untuk apa dari tahun 1440 Hijrah kita hidup, disampaikan oleh Allah umur kita sampai 1445 Hijrah. Untuk apa kita berada pada relung waktu yang panjang ini? Waliya'lamullahu allazina amanu wa yattakhiza minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa di antara kita nantinya yang akan mati syuhada, mati syahid. Menangis Sayyidina Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang mulia. Hai sahabat Nabi yang mulia, mengapa kau menangis? Bukankah engkau sudah mendapat pahala jihad? Bayangkan tidak ada satu jengkal pun dari tubuh Khalid bin Walid bersih dari gores pedang, tombak, anak panah, baju besi yang panas dari tubuhnya. Semuanya lecet karena memperjuangkan agama Allah. Tetapi dia berkata, aku menangis bukan masalah itu, bukan masalah aku mendapatkan pahala jihad, tetapi aku menangis mengapa aku mati di atas ranjang, mengapa aku mati di atas tempat tidurku. Begitu inginnya Khalid bin Walid, ingin mati dalam keadaan syahid. Bayangkanlah, hari ini bisa kita mendapatkan pahala jihad. Contohnya orang yang menuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama sama dia berjuang fahuwa fi sabilillah, mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berjuang fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Begitulah orang yang mendapatkan pahala jihad, orang yang sekolah di pondok pesantren, orang yang menuntut ilmu agama, orang yang memperjuangkan ilmu agama, kepala rumah tangga yang mencari nafkah dari pagi pulang petang pulang malam, pergi ke laut sana, kuras keringat banting tulang, dihempas oleh gelombang, ditiup oleh angin yang kencang. Mereka mencari rezeki yang halal. Ketika itu ajal menjemputnya, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang berlomba-lomba ingin mati syahid? Karena orang yang mati syahid terhindar dari 3 perkara. Yang pertama, dia tidak akan merasakan sakratul maut.
Orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakaratul maut. Mereka merasakan hanya seperti cubitan pada kulit yang lembut. Begitulah kematian yang mereka rasakan. Lalu kematian sakaratul maut itu seperti apa? Ingat, ketika peristiwa Isra dan Miraj, Nabi pernah bertanya kepada orang yang telah lama mati. Lalu Nabi bertanya, bagaimana rasanya kematian itu? Lalu mereka menjawab, seperti mata kail pancing yang ditusukkan di kulit yang basah lalu disentapkan sampai terhikut kulit daging-dagingnya. Begitu sakitnya. Lalu kemudian ada yang menjawab, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus-ratus kali. Lalu kemudian ada pula yang menjawab, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Makanya selepas solat kita berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, orang yang mati syahid dia terhindar dari azab kubur karena pada masa hidupnya dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Dia meminta agar terhindar dari azab kubur. Lalu yang ketiga, orang yang mati syahid akan terhindar dari hisab. Ketika dia mati, lalu kemudian malaikat menyambutnya, Assalamun alaikum, selamat untuk kamu wahai orang yang mati syahid, wahai kalian yang membela kebenaran, tibtum, kalian sudah berbuat baik, fadkhulu khalidin, silakan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.